Nama saya Rahayu Widianingsih dari Manajemen Kelas Malam di Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan mempresentasikan sumber daya manusia dalam organisasi. Dan materi yang akan saya sampaikan meliputi yang pertama, pengertian pemeliharaan sumber daya manusia, yang kedua, tujuan pemeliharaan karyawan, yang ketiga, asas-asas pemeliharaan, yang keempat, metode-metode pemeliharaan sumber daya manusia, kelima, kepuasan kinerja dan keselamatan kerja, keenam, hubungan industrial, dan yang terakhir, serikat pekerja. Pengertian pemeliharaan sumber daya manusia. Menurut Hasibuan, pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan mental karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Manusia merupakan unsur penting dalam proses-proses organisasi ataupun proses kerja. Kemudian dalam hal ini, manusialah yang dapat menentukan maju mundurnya sebuah organisasi, dan pada intinya manusialah yang jadi sumber daya yang perlu terus dipelihara. Tujuan pemeliharaan karyawan. Pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Kedua, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Ketiga, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan. Keempat, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. Kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Keenam, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Dan yang ketujuh, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Asas-asas pemeliharaan. Yang pertama, asas manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan ini hendaknya meningkatkan presentasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan. Asas ini harus diprogrami dengan baik supaya tidak sia-sia. Dan yang kedua, asas kebutuhan dan kepuasan. Nah, asas ini harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan karena asas ini penting untuk tujuan pemeliharaan, kesehatan, dan sikap karyawan baik sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, asas keadilan dan kelayakan. Nah, asas ini hendaknya dijadikan asas program pemeliharaan karyawan karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugas sehingga mereka melaksanakan dengan disiplin maupun bekerja sama dan semangat dalam mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Dan yang keempat, asas peraturan legal. Peraturan legal ini berasal dari sumber undang-undang, keputusan presiden, dan keputusan menteri yang harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Dan yang terakhir, yang kelima, asas kemampuan perusahaan. Yang perusahaan ini menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Kemudian jangan sampai terjadi pelaksanaan pemeliharaan karyawan yang dapat mengakibatkan metode-metode pemeliharaan sumber daya manusia. Terdapat 3 metode. Yang pertama, ada metode komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seorang ke orang lain. Dalam menyampaikan informasi, komunikasi sangat diperlukan. Komunikasi ini berfungsi untuk instruktif, informatif, dan evaluatif. Dan yang kedua, insentif. Insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan presentasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Jenis-jenis insentif terbagi atas 2, yaitu yang pertama, insentif positif adalah daya perangsang dengan memberikan hadiah material atau non-material kepada karyawan yang presentasi kerjanya di atas presentasi standar. Dan yang kedua, insentif negatif adalah daya perangsang dengan memberikan ancaman hukuman kepada karyawan yang presentasi kerjanya di bawah presentasi standar. Selain jenis-jenisnya, insentif juga memiliki bentuk-bentuk insentif. Kemudian, metode pemeliharaan yang terakhir adalah kesejahteraan karyawan.
Kesejahteraan karyawan adalah balas jasa perlengkapan yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerjanya meningkat. Kepuasan kinerja dan keselamatan kerja. Kepuasan kinerja dan keselamatan kerja sangatlah penting diperhatikan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kerja karyawan yang menjadi tanggung jawab pemberian kerja. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja sebagai berikut. Yang pertama, faktor manusia, berkaitan dengan tindak aman karena mengakibatkan peraturan dan ketentuan kerja. Dan yang kedua, faktor lingkungan, berkaitan dengan peralatan-peralatan kerja yang memberikan kejadian lebih tinggi frekuensinya dibandingkan dengan faktor manusia. Hubungan industrial. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 16, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan industrial ini adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Serikat pekerja. Pengertiannya adalah berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 Nomor 12, serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Fungsinya yaitu sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi berkelangsungannya produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata yang saya sampaikan, mohon maaf dan terima kasih.